Kritik keputusan Polri mempertahankan Richard Eliezer, Bambang Rumto, presiden buruk. Nah, jadi tadi sempat kita bicarakan bahwa ini banyak polemik ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, jenazah Prabowo langsung dibawa ke daratan guna melakukan proses evakuasi. Seusai dievakuasi, jenazah Prabowo dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah duka menggunakan mobil PMI. Alhamdulillah jenazah Prabowo sudah ditemukan walaupun dalam keadaan susah, tidak bernyawa. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di program yang kalian tunggu-tunggu, program terfavorit kalian, reactioncpn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, saya akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini perihal berita-berita kejadian-kejadian di Nusantara. Tentu saja kita ambil reportnya daripada laman jpnn.com. Portal berita terfavorit, tervalid, dan terpercaya ke aslian beritanya tanpa hoax. Nah, sedikit spill ada berita apa saja, tentu saja yang lagi viral terus dan terus, yaitu berita tentang Richard Eliezer, kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Lalu ada juga lagi-lagi P3K. Lalu terakhir itu ada yang sangat menarik, mengenaskan ya, sebenarnya menarik dan mengenaskan. Kenapa? Ada sosok Prabowo Subianto meninggal dunia. Pokoknya selengkapnya hanya di reactioncpn.com. Berita kelima kita awali dengan berita Richard Eliezer. Headline-nya seperti ini. Putusan KKEP, Richard Eliezer tetap polisi tetapi dijatuhin sanksi demosi. Nah, sanksi demosi itu apa sih? Sanksi demosi ini sebagai pengetahuan untuk kita semua, penurunan jabatan. Padahal kan Richard Eliezer ini polisi jabatan yang paling rendah ya, bintangnya, pangkatnya, dan lain-lain, tapi masih ada jabatan yang paling rendah lagi. Nah, Richard Eliezer mendapatkan kesempatan untuk menjadi polisi tapi dengan demosi seperti ini. Nah, kita baca ya. Richard Eliezer atau Baradae tetap dipertahankan menjadi polisi, namun pembunuh Nofriansah Joshua Huta Barat Brigadir J itu disangsi demosi. Hal itu sesuai putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Nah, ini juga sangat-sangat banyak menimbulkan polemik ya. Ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, sidang putusan itu menjatuhkan sanksi administrasi berupa demosi selama 1 tahun kepada Richard Eliezer atas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya Richard Eliezer ingin dan sudah menjadi justice kolaborator secara tulus, secara cuma-cuma, demi berjalannya kasus ini secara gamblang tanpa ada yang memanipulasi lagi. Lalu Richard Eliezer juga meminta maaf secara langsung kepada keluarga Brigadir Joshua. Nah, itu yang menjadi poin penting daripada sidang putusan kepolisian dan pimpinan Polri tersebut gitu. Nah, Komisi Etik Polri menyatakan pelanggaran Eliezer adalah melakukan penembakan kepada Brigadir J di Kompleks Duren 3 serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock dengan nomor senjata api NPV 851 tidak sesuai dengan ketentuan. Brigjen Ramadan menyebut dalam putuskan sanksi etik kepada Eliezer, KKEP telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut, yaitu hal yang pertama yang tadi saya sebutkan, dia meminta maaf kepada keluarga Brigadir J secara tulus, dan yang kedua adalah siap sedia menjadi justice collaborator, yang dimana ini membuka jalannya lebih cerah daripada kasus daripada Brigadir Joshua tersebut, sehingga mendapat tersangka-tersangka lain selain Richard Eliezer, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf dan sebagainya. Oke, keren ya. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar kelima dari Sunarso Karyuni. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi aku dengar keputusan dari Polri sangat haru dan bahagia. Semoga menjadi pembelajaran dari dalam hidupnya. Bravo Polri. Lalu ada dari Resnauli Tanjung. Terima kasih Bapak Polisi karena orang jujur harus ditetap perjuangkan. Karena negara Republik Indonesia perlu orang jujur dalam negeri tercinta kita ini. Nah, setuju ya kalau soal kejujuran nih penting ya saudara-saudara. Ya pokoknya kasusnya kita terus ikutin lagi. Gaskol. Nah, kita sudah mencapai populer keempat, berita populer keempat. Nah, headline-nya seperti ini. Akun SSCASN berubah, P1 heboh, pengumuman PPPK Guru 2022 jadi pekan keempat. Nah, ini selalu update ya setiap minggunya ya.
Nah, kita baca para guru P1 terus menghitung hari menunggu pengumuman P3K Guru 2022. Apakah akan diumumkan pekan ketiga atau pekan keempat? Ini masih menjadi bimbangan. Pengurus Pusat Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Nuria SPD, mengungkapkan suasana hati para prioritas 1 atau P1 makin tidak karuan. Mereka terus memantau 2 portal penentu nasib yaitu SSCASN, BKN, dan guru P3K Kemendikbudristek. Nah, beliau bilang ini, Bu Nur ini, siapa tahu hilalnya sudah kelihatan, ini kan sudah pekan ketiga ya. Terus dia menambahkan saking semangatnya guru P1, begitu ada perubahan di akun SSCASN maupun guru P3K Kemendikbud.co.id, mereka langsung heboh. Seperti yang terjadi 17 Februari lalu, tiba-tiba akun SSCASN berubah jika sebelum ada menu deklarasi sehat, sejak kemarin tidak ada lagi. Sekarang heboh menu deklarasi sehat tidak nampak di akun SSCASN. Nah, adanya perubahan tampilan akun SSCASN itu kata Nuri menimbulkan harapan baru di kalangan guru honorer. Itu sebabnya seharian mereka menunggu dengan penuh harap, sayangnya hingga bergantinya hari, posisinya belum berubah lagi. Ini namanya H2C ya, harap-harap cemas. Oke. Ya, semoga lekas diberikan arahan yang tepat daripada perihal jadwal-jadwal di P1 sampai P4. Kita baca aja deh komentar sobat negeriku ya. Siapa tahu mereka lebih tahu. Nah, wah ini keren nih. Jadi akun sekolah dipakai untuk baca berita, nih keren. Namanya TK Islam Mutia 4. Weh. Harusnya Kemendikbudristek dan BKN lebih peka terhadap guru yang lolos P1 yang sudah menunggu dari tahun 2021. Malah skenario terus ditambah dengan P2, P3, dan P4. Gak akan ketemu ujungnya, malah berbelit-belit seandainya Anda di posisi guru yang lolos passing grade. Bagaimana gitu? Ya, setuju sih ya. Karena ini harapannya untuk karir ke depannya ya, berapa tahun yang lagi itu nggak mungkin bisa masuknya lagi. Oke? Case close. Nah, kita sudah mencapai puncak berita nomor 3. Nah, populer berita ketiga ini lagi-lagi bahas tentang Richard Eliezer. Headline beritanya seperti ini. Kritik keputusan Polri mempertahankan Richard Eliezer, Bambang Rumto, Presiden buruk. Nah, jadi tadi sempat kita bicarakan bahwa ini banyak polemik ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, ini ternyata Bambang Rukminto, seorang pakar, bilang ini adalah presiden yang buruk gitu. Nah, kita baca selengkapnya deh. Keputusan Polri mempertahankan Richard Eliezer atau Baradae sebagai polisi dikritik oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, yaitu Bapak Bambang Rukminto. Menurut Bapak Bambang, sikap Polri memilih keputusan populer untuk tetap mempertahankan Eliezer, tetap di institusi, tetap di Korps Bayangkara, keputusan yang sangat beresiko. Resikonya itu akan menjadi presiden buruk bagi penegak aturan di internal Polri. Dia menyebut Eliezer terbukti di persidangan melakukan tindak pidana menembak seniornya sesama anggota Polri, yaitu Brigjen Nofriansah Joshua Huta Barat. Namun Polri memilih keputusan populer. Nah, ini penting ya, ini harus di headline. Keputusan populer. Jadi ini adalah harapan dari para netizen, masyarakat yang mengikuti kasus Brigadir Joshua ini. Yang paling populer yang tertuju kepada Richard Eliezer adalah Richard Eliezer harus tetap menjadi polisi, nggak boleh dipecat. Nah, kemudian daripada rapat koordinasi kode etik Polri dihasilkan menggunakan hasil daripada keputusan populer di masyarakat. Nah, tapi harus berupa demosi, kata Polri ya, daripada memutuskan sanksi berat seperti pemberhentian tidak hormat terhadap mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut. Nah, sementara Bambang menilai publik selalu ambigu. Di satu sisi menginginkan Eliezer tetap menjadi polisi, tapi mengkhawatirkan keselamatannya bila kembali ke institusi. Atas keputusan KKEP terhadap Baradae, Bambang menilai Polri sebagai penegak hukum juga permisif dan toleran pada pelanggaran fatal, yaitu penembakan secara sengaja oleh Eliezer yang menewaskan seniornya terlepas itu dari perintah atasan. Ya, ini sangat polemik ya dari sisi pengamat Polri, pengamat kepolisian itu menilai ini akan bahaya karena yang dilakukan Richard Eliezer adalah kesalahan yang fatal, yaitu membunuh satu nyawa manusia.
sementara kok masih dimaafkan, masih ada di jajaran institusi Polri. Nah, putusan sidang tersebut menyatakan Eliezer bersalah melanggar kode etik dengan saksi meminta maaf kepada Komisi Etik dan pimpinan Polri serta saksi administrasi berupa demosi selama 1 tahun di Yanma Polri. Oke, seperti itu. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar populer 3 dari Timbang Sitanggang. Status Richard Eliezer sebagai anggota Polri bisa diperdebatkan, tapi posisi psikologis Richard Eliezer yang berada dalam kuasa Sambo hingga terjerumus dalam status JC yang agaknya akan menjadi fokus sidang etik sehingga tetap menjadi anggota Polri ini tidak signifikan dibanding kebutuhan perbaikan profesional internal Polri dan pejabat utamanya. Ya, serba salah ya. Di sisi lain menurut saya adalah Polri ini ingin mengambil rasa simpati kepada masyarakat di kasus ini, sementara ketika sudah memberikan menyambut hangat daripada keinginan populer masyarakat, tapi malah dicerca sana sini. Oke? Case close. Nah, ini menarik nih berita populer kedua. Menariknya di mana? Karena nggak menarik sih, biasa aja sih ya harusnya ya. Menariknya karena sudah mulai hangat nih pembahasan ini, yaitu tentang Capres dan Cawapres 2024. Nah, headline-nya soal Cawapres bilang begini. Soal Cawapres pendamping Anies Baswedan, Surya Paloh langsung sebut nama mengejutkan. Wah, gimana ya? Yuk kita baca ya. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh terang-terangan menyebut Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lebih dari pantas menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat jumpa pers seusai pertemuan di DPP Partai Demokrat Jakarta Rabu kemarin. Lihat saja orang berdiri sebelah saya ini, potongannya ganteng semuanya, pikirannya juga dan lain-lain, kata Pak Surya Paloh. Nah, namun dia menyebutkan keputusan akhir berada di tangan Anies Baswedan itu sendiri. Pasalnya, lanjut bos Media Group itu, sejak awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, dirinya telah menyatakan bahwa terkait penentuan sosok Cawapres menjadi kewenangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Beliau bilang begini, menambahkan, dari awal saya mengatakan mengenai masalah pasangan Cawapres sejak deklarasi diserahkan kepada Capres. Nah, ini bagaimana kalau tanya pada pendapat saya cocok. Dia bahkan berseloroh dengan menyatakan dirinya juga pantas menjadi Capresnya Anies, gitu, Cawapresnya Anies. Nah, jangankan Mas AHY, saya juga cocok, katanya. Ya, ini bercandaan dia ya. Nah, Surya Paloh menyambung, ketika apa yang saya pahami bagi seorang AHY, Cawapres boleh, enggak Cawapres juga boleh. Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya tidak salah, tetapi kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan lebih dari pantas bahwa AHY ini menjadi Cawapresnya Anies Baswedan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu tiba di kantor DPP Partai Demokrat kemarin Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Surya Paloh hadir untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Nah, Surya Paloh yang datang di tengah hujan gerimis itu langsung disambut dan dipayungi oleh AHY itu sendiri yang juga putra Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku aja deh ya. Komentar dari Victory. Yang dibutuhkan sama Demokrat saat ini adalah bagaimana caranya supaya untuk bisa terposisi menjadi bagian yang menentukan kebijakan atas negara ini. Oke. Nah, terus ada dari Pak Sumiadi. Siapapun presiden dan wakil presidennya harus bisa kerjasama ekonomi dan dengan negara yang berinvestor. Jangan nanti sudah terpilih terus investor lari dari negeri ini. Kayak gitu. Nah, di satu sisi di zaman Pak Jokowi investor ini selalu dikritik bahwasanya nanti dipunya asing semua aset-aset negara. Tapi ada satu komentar dari Sobat Negeriku supaya menjaga investor ekonomi di Indonesia tetap terjaga supaya negara lain tidak lari untuk berinvestor. Oke, case close. Nah, ini berita paling populer pekan ini, Sobat Negeriku. Ya, berita menjadikan sih sebenarnya ya. Tapi kok populer? Kenapa populer? Karena ada nama keramatnya. Nah, kita baca dalam beritanya ya. Innalillahi, Prabowo Subianto meninggal, jenazahnya sudah diangkut ke daratan. Ya Allah. Jadi ini adalah Muhammad Prabowo atau M. Prabowo Subianto, jenazah bocah yang tenggelam di perairan Sungai Musi ya. Nah, beliau adalah warga Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Barat, Palembang, bernama M. Prabowo Subianto meninggal dunia akibat tenggelam di perairan Sungai Musi.
Nah, bocah usia 8 tahun ini berhasil ditemukan Kamis sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Prabowo ditemukan tak jauh dari lokasi awal pada saat dia berenang bersama 3 rekannya. Ini sedih sekali ya, saudara-saudara. Jenazah Prabowo langsung dibawa ke daratan guna melakukan proses evakuasi. Seusai dievakuasi, jenazah Prabowo dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah duka menggunakan mobil PMI. Alhamdulillah jenazah Prabowo sudah ditemukan walaupun dalam keadaan susah, tidak bernyawa, kata Sanusi warga sekitar. Sebelumnya diberitakan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun dilaporkan tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang, Kamis kemarin sekitar pukul 15. Lalu bocah tersebut bernama Muhammad Prabowo Subianto, warga Jalan Sultan Agung, Lorok Lebak, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir, Barat 1. Nah, ada yang mengatakan warga, marilah kita sama-sama membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama ya. Ya kita naungi lah bahwasanya di daerah tersebut, daerah Palembang di Sungai Musi kan sudah menjadi budaya anak-anak kecil main di sungai, mandi di sungai. Ya kadang ada yang berteman dengan buaya gitu-gitu kan. Ya tapi memang ajal ya, tidak bisa kita tentukan, semuanya itu atas daripada hak prerogatif dari Allah atau dari Tuhan. Nah, ada komentar dari sobat negeriku bernama Indra Prastadata, ternyata bocah. Nah, berarti Mas Indra ini adalah salah satu orang yang membudayakan minat baca untuk terus ada di Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak termakan oleh narasi headline, narasi berita yang sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik perhatian kita yang melihat untuk membaca seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sobat negeriku. Semoga keluarga dari M. Prabowo Subianto diberikan ketabahan, ketageran, dan kesabaran yang memang harus ikhlas ya. Harus ikhlas karena semua ini adalah sudah jalannya, sudah takdirnya. Jangan menyalahkan teman-temannya. Oke? Case close. Nah, itu dia 5 berita terpopuler pekan ini yang saya bacakan. Seperti biasa, saya akan memilih satu berita yang favorit, yaitu berita tentang Cawapres ya. Capres dan Cawapres ya. Surya Paloh bilang AHY ini pantas, siap, semuanya porsinya cukup. Sementara saya juga katanya, kata Pak Surya Paloh ya. Ini menjadi satu trigger hangat untuk dunia percapres dan cawapresan ya. Karena sudah musim politik nih. Nah, kalau sobat negeriku punya berita favorit yang dari 5 berita yang kita bacakan tadi, silahkan komentar. Lalu kalau misalkan suka, tinggal di like videonya ya, bantu kami untuk terus semangat dalam berkarya, semangat terus memproduksi. Silakan kirim saran dan kritiknya di komentar. Lalu kalau yang belum subscribe, harus subscribe. Setelah subscribe, klik loncengnya supaya nanti kalau ada upload berita terbaru, berita harian, berita mingguan, program-program yang menarik dari jpn.com, langsung ada notifikasinya. Oke? Dan kalau ingin baca berita secara update, aktual, valid, tanpa ada hoax, dan hari itu juga bahkan untuk menjangkau seluruh wilayah, hampir seluruh wilayah Indonesia, tinggal download aplikasi di Play Store atau App Store jpn.com ya. Cari jpn.com, di situ ada berita-berita yang paling populer, berita-berita yang sangat-sangat informatif untuk kita baca semua. Oke, gua Sergio Agasta, sampai jumpa reaction pekan depan.